Oke, halo guys. Readingan ini untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Agustus 2020. General reading. Bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke? Dan yang yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke? Kita lihat Scorpio, main energy Agustus 2020. Scorpio. The Devil, the World, Justice. Wow, 3 major sekaligus. Five of Wands, Three of Swords, Page of Swords. Yang pasti ini energinya adalah energi ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, ya, supaya siklus ini segera berakhir. Dan sudah saatnya sebenarnya siklus ini berakhir gitu. Kalau ini bukan kamu, ini adalah pasangan kamu. Kayak aku ngeliat di sini Three of Swords-nya itu kayak orang yang suffering. Orang yang nyilet diri. Nah, aku ngeliat Three of Swords di kartu ini agak-agak dark sih, agak-agak dark. Beberapa dari kalian ini tiba-tiba aku ngerasa aja, ya, tapi ini hanya sebagian kecil banget dari kalian. Probably ada seseorang yang doing magic, ya, doing magic supaya mungkin kamu dan pasangan kamu tidak harmonis atau apapun itu, ya. And this gonna end soon, ya. Tapi itu hanya untuk beberapa dari kalian, mungkin ya kecil banget lah. Tapi selebihnya adalah aku ngelihat orang yang senang banget nyiletin diri, ya. It's a dark habit, ya. Karena di sini juga ada Five of Wands, orang yang sering konflik batin, dan itu mengakibatkan dirinya sendiri kayak orang yang senang nyakitin diri lah intinya. Kalau ini bukan kamu, berarti ini pasangan kamu. Dan ini sudah saatnya kebiasaan buruk ini untuk diakhiri dan membuka chapter yang baru. Aku ngelihat ini, nggak tahu kenapa aku ngeliatnya dark sekali, very Scorpion energy. See, the Devil and the Devil, amazing. Wow. Aku ngerasa yang tadi aku bilang pertama, ini hanya untuk sebagian kecil dari kalian. Ada dark forces, ya. Maksudnya ada orang yang gak suka sama kamu, atau bahkan kamu yang gak suka sama orang. Intinya ada magic done. But butuh keberanian untuk menghadapi situasi ini, ya. Aku ngelihat ada orang yang gak suka sama kamu mungkin, dan doing the magic thing supaya mungkin bikin kamu drop, supaya mungkin bikin kamu ngeras, atau mungkin bikin kamu divorce, atau apapun itulah intinya. Atau seseorang yang tadi aku bilang punya dark habit, dimana dia selama ini terkungkung di dalam ketakutannya, mungkin
insecurity-nya, atau bahkan, tapi aku ngeliat ke situ sih, aku nggak ngeliat masalah uang soalnya. Jadi aku ngeliat situasi ini akan segera berakhir karena dia harus benar-benar mengambil pilihan dalam kehidupannya, satu pilihan besar untuk kehidupannya. Apakah dia mau keluar dari siklus ini atau tidak? Tapi sebenarnya universe sudah ngebukain pintu kalau siklus ini udah akan dan harus berakhir. Udah too much gitu, udah terlalu lama juga. See, Six of Swords. It's the final goodbye for the bad habit gitu. Hangman, wow. Major semua loh ini. Major. 1, 2, 3, 4, 5. Dan the devil dari 2 deck keluar. Major lagi. Berat ya energinya ya Scorpio ya. Five of Cups. Ace of Swords. But this is Nine of Cups. So, gini yang aku lihat. Ya, ada the death lagi. Oh my god. Oke, yang aku lihat gini. Ini aku nggak tahu ini kamu atau bukan, atau mungkin pasangan kamu, I don't know ya. Reverse kalau memang ini nggak pas buat kamu di balik rule-nya. Aku ngelihat di sini ya, satu perjalanan hidup seseorang ya, yang sudah terkungkung lama di dalam satu habit yang entah itu procrastination, entah itu insecurity, entah itu fear, whatever ya. Dan universe sudah nggak tahan nih ngeliat kayak gini kayaknya. Jadi aku ngelihat masa-masa di mana dia selalu hang on to something, dia nggak pernah mendapatkan kebahagiaan, nggak pernah bener-bener menjalani apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena dia selalu balik lagi ke habit lama, nggak pernah misalnya mencoba mau mengkonfront satu masalah, dia harus kabur. Itu kan kita bicara tentang toxic habit. Dan di mana sekarang dia sudah tidak bisa ya, entah apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi intinya dia harus keluar, and then they will face a very big decision. Take it or leave it gitu loh. Dan aku ngelihat dia struggling banget, tapi di sini karena ada Hangman dan di sini ada Ace of Swords, aku ngelihatnya orang ini pelan-pelan sedang dihadapkan sama dirinya sendiri, di mana dia melihat dirinya di setiap kejadian dalam hidupnya belakangan ini, yang membuat dia menyadari, sebenarnya dia sadar dia punya toxic behavior, dia punya toxic habit, itu dia sadar, tapi kesadarannya itu belum terlalu dalam. Biasanya kesadaran dalam itu saat seseorang merasakan kehilangan yang lumayan besar, dan akhirnya dia menyadari selama ini dia tidak hidup dalam kebahagiaan. Dan aku ngerasa orang ini tidak pernah benar-benar happy. No, they never really happy. They never feel happy in their life. That's ironic ya, ironis banget ya. Aduh, berat. Dan aku ngelihat di sini mungkin karena dia merasa, aku ngerasanya saking dia mencintai kamu ya, siapapun ini, si Empress atau kamu yang terlalu mencintai dia, ini adalah kamu misalnya, dia tidak punya pilihan lain rather than to confront their toxic habit. Kalau ngomong kasarnya nih, agak-agak alay, the power of love sih. Hanya cinta yang bisa, love heals. Oke, intinya itu, love heals. Walaupun dengan cara harus berdarah-darah. Aku ngerasa ini orang selalu mencoba jump from one to another, maybe relationship, or
mencari kebahagiaan semu. Karena dia selalu mencari yang mudah. Dia tidak pernah mau dealing dengan dirinya, dealing dengan realita. Dan aku ngerasa kali ini dia dihadapkan dengan perasaan pain, kehilangan, regret, yang pada akhirnya membuat dia pelan-pelan mulai menyadari karena ada perasaan takut kehilangan. Seven of Wands. Selesai siklus ini, dia harus saying goodbye to the old cycle, to the old habit, dimana sekarang dia harus berjuang, mempertahankan, defend apa yang dia inginkan. Six of Cups. So, aku ngerasa they see you as their soulmate. Ya, makanya aku bilang ini bicara power of love sebenarnya. Eight of Wands. Aku ngerasa kalian mungkin tidak ada komunikasi dan dia sangat menginginkan berkomunikasi dengan kamu. Maybe karena sekarang you are out of their reach, ya. Tapi dia masih ada di dalam kemelut emosinya dia sendiri. Jadi dia lagi agak-agak vulnerable sekarang kalau aku lihat. Ace of Swords and Ace of Wands. Aku ngerasa dia ada mencari tahu tentang kamu dan clear gitu loh. Maksudnya selama ini semakin dia mencari tahu tentang kamu, semakin dia merasa that he made a stupid mistake. And sekarang kamu sudah tidak bersama dia. Aku sih ngerasanya seperti itu. Kamu sudah nggak sama dia dan dia ngerasa kayak you're out of his reach dan dia merasa kehilangan banget gitu. Dan apalagi mungkin dia ngelihat sekarang kamu being quite strong, yang dimana dia ngerasa kayak take it or leave it, istilahnya dia tahu apa yang kamu inginkan. You want a seriousness gitu. Jadi dia tahu saat dia kembali ke kamu, you will not buy his nonsense anymore gitu loh. And he knows that. It's good gitu. It's good he knows that. Karena aku ngelihat di sini dia menyadari apa yang harus dia tawarkan ke kamu. They know what they have to offer. And you will not take less than that. Kamu tidak akan menerima dia yang dulu lagi, and he knows that. So that's why it's a very big decision. Kalau dia mau kembali ke kamu, he needs to settle, his toxic behavior, toxic habit itu tadi. Dan harus belajar untuk confronting apa yang dia inginkan dan determine to finally get what he wants. Jadi kayak dia harus belajar untuk lebih konsisten. Karena aku ngerasa dia ada di siklus ini ya, si the devil ini udah tahunan, bahkan almost his age gitu. Kayak dia nggak pernah keluar dari siklus itu. Menurutku ini udah siklus menahun gitu. Yang apapun dalam, especially maybe in relationship, mungkin dalam hal lain enggak. Mungkin dalam hal kerjaan, financial, mungkin dia nggak begitu gitu. But when it comes to emotion, when it comes to interpersonal relationship, dia seperti itu. Dan dia memang harus ngelewatin ini semua. Ini bicara tentang paying his karmic debt juga. So yang mana di-trigger sama dinamika hubungan kalian. Dan aku ngelihat di sini dia menginginkan, aku ngelihat pelan-pelan dia akan lebih yakin apa yang dia inginkan, dan dia yakin bukan cuma apa yang dia inginkan, sebenarnya yang dia inginkan dia tahu, dia pengennya sama kamu, dia tahu gitu. Cuman apakah dia bisa konsisten atau tidak, itu yang jadi masalah. Karena mungkin entah apa bagaimana hubungan kalian, intinya ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa konsisten gitu. Dan aku ngelihat di sini they still very passionate about you, and then they want to make a relationship lagi sih kalau aku lihatnya. Dan for sure
they're looking apa ya, they're trying to find out about you gitu. Walaupun kalian nggak bicara, kalian nggak ketemu, dia berusaha untuk mencari tahu keadaan kamu. Karena dia pengen tahu juga sih kamu udah move on apa belum, kamu udah sama yang lain apa belum gitu. They really want to know that. Ya, aku ngerasanya ini dia sadar sih kalau their ultimate happiness is with you. Ya, istilahnya you are his dream lah. Tapi ya balik lagi, karena polanya dia, patternnya dia ini yang harus dia benar-benar cut gitu loh, cut the pattern ya, supaya dia bisa konsisten dan dia bisa building a healthy relationship, healthy based relationship gitu sama kamu. Dan dia ngelihat kamu itu memang sebetulnya kayak his soulmate sebetulnya. Dia menyadari sih dirinya bermasalah, dia sadar sebenarnya. Cuman dia nggak tahu bagaimana keluar dari situ karena dia sudah terpola sekian lama, bertahun-tahun seperti itu gitu. Alright. Oke guys, untuk lihat bagaimana ke depannya, seperti biasa kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.